Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri acara wisuda dari teman saya karena memang beberapa kampus di Indonesia sedang mengadakan wisuda. Dan di forum ini saya ingin mengucapkan selamat buat kalian semuanya yang baru saja diwisuda dari universitas kalian semuanya. Artinya kalian semuanya sukses meraih gelar sarjana sekaligus sukses menambah pengangguran di Indonesia. Enggak, gini. Ada sebuah pertanyaan menarik untuk kita semuanya, untuk Anda semuanya. Kenapa kok sarjana itu? Kenapa kok sebagian orang yang sudah lulus dari kuliahnya itu kok banyak yang nganggur malahan? Kenapa kira-kira? Ya bisa jadi memang sudah salah sejak awal. Kenapa? Karena tujuan sebagian banyak orang atau sebagian mahasiswa ketika masuk kampus itu adalah apa? Pengen nyari kerja. Aku kuliah supaya gampang kerjaannya. Faktanya, tidak semua kampus itu bisa menjamin kamu agar meraih pekerjaan gampang. Tidak semua kampus itu bisa menjamin kamu ya supaya bisa dikerja di perusahaan yang besar. Oh tidak, justru banyak yang nganggur faktanya kan. Ini yang mungkin tidak kita sadari ketika kita masuk kampus ya. Kita udah pinter, IQ-nya tinggi ya kan, nilainya bagus, tugas-tugas selalu bagus, tapi ketika lulus bingung mau kerja apa, mau daftar di mana, nggak ada lowongan. Lantas apa nggak boleh kalau kita kuliah itu tujuannya ingin nyari kerja? Ya boleh-boleh saja. Apalagi kalau memang kampusnya udah menjamin dan juga bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan sehingga saat kita lulus itu kita nggak susah payah ya daftar pekerjaan. Tapi kalau kampus kita memang nggak menjamin kita nanti kelak ketika lulus mau kerja di mana nggak tahu, ya jangan diandalkan juga dong. Harus kita sadari kuliah itu ya bukan nyari kerja harusnya. Lantas kuliah itu ngapain? Ya udah pastinya belajar dong sesuai dengan jurusan yang kamu sukai. Misalkan kuliah itu juga bagaimana perjalanan kamu tuh bisa membentuk pola pikir yang baik dan juga membentuk karakter kita semuanya seperti apa. Jadi dari kita yang masih berbau-bau masa SMA menjadi sedikit lebih dewasa dengan ilmu-ilmu yang ditransfer dari dosen ke kita dan juga dari buku-buku ke kita, dari organisasi ke kita, sehingga membentuk sebuah paradigma baru buat kita semuanya. Tapi saya tidak ingin berhenti sampai di sini saja. Dalam beberapa pengamatan saya, teman-teman saya yang sukses ketika setelah lulus kuliah, setidaknya mereka semuanya bagus di bisnis, bagus di pekerjaan mereka, itu ternyata ada 3 pola yang saya pelajari. Kira-kira seperti apa aja? Yang pertama, yang saya lihat di antara mereka semua itu ketika dulunya jadi mahasiswa itu seringkali aktif di berbagai event kampus ataupun di luar kampus bahkan. Nah, event-event ini bisa mereka lakukan baik di organisasi, komunitas, ataupun training-training baik di dalam maupun di luar kampus. Ternyata kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan di berbagai organisasi ataupun komunitas itu menambah skill mereka. Di antara skill mereka adalah skill komunikasi, skill menjalin kerjasama, skill menghadapi masalah beserta mencari solusinya. Nah, ternyata itu semuanya menjadikan mereka itu lebih upgrade, lebih cerdas dalam bersikap maupun berperilaku. Dan ternyata ini modal yang sangat berharga buat nanti setelah lulus dia mau kerja apa ataupun bisnis apa. Yang kedua adalah punya skill spesifik. Dan zaman sekarang itu ternyata ijazah aja nggak cukup ya, nilai atau IP tinggi aja nggak cukup, maka dibutuhkanlah sebuah skill yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan tertentu ya. Jadi perusahaan akan sangat suka sekali manakala kita punya skill yang sangat dibutuhkan oleh pekerjaan tersebut.
ya, di mana kita bisa dikasih sebuah kepercayaan yang tinggi di situ. Dan seandainya juga ketika kita nggak kerja ikut orang itu, setidaknya kita bisa membangun sebuah personal branding yang nantinya kita bisa membuat pekerjaan sendiri. Entah itu mungkin sebagai pebisnis, ya, entah sebagai pembicara seminar dan lain sebagainya. Bahkan saya punya teman itu memang sejak kuliah sampai lulus tuh dia tuh punya skill ini, suka membuat tekstil, ya, suka membuat desain untuk selempang wisuda, ya kan, untuk seragam, pakaian dan lain sebagainya. Maka skill tersebut itu dia asah sampai lulus, akhirnya dia mempunyai sebuah bisnis ataupun perusahaan di bidang apa? Di bidang konveksi tekstil itu, yang saat ini Masya Allah bisnisnya udah mengembang di hampir banyak kota di Indonesia dan sukses dia. Kenapa? Karena dia punya skill spesifik yang dia bisa andalkan untuk bisa mencari ataupun menghasilkan sebuah income yang sangat bagus. Yang ketiga adalah punya jaringan orang dalam. Nah, ini penting sekali nih, ya. Ini sudah menjadi sebuah bukan rahasia lagi lah buat kita semuanya di Indonesia khususnya, ya. Betapa enaknya kalau punya orang dalam. Ya, tapi dalam hal ini bukan berarti saya ingin ngomong orang dalam yang bisa melakukan nepotisme, orang dalam yang bisa kita sogok sehingga memudahkan langkah kita untuk bisa masuk di sebuah perusahaan. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya orang dalam hal ini adalah kita tuh punya relasi. Misalkan orang-orang atau senior kita yang sudah bekerja di perusahaan tertentu, yang sehingga mereka bisa memberikan informasi untuk kita mungkin tentang lowongan atau apapun, sehingga kita bisa bisa mendaftar kerja dan bisa mulus langkahnya untuk bisa bekerja di perusahaan tersebut. Atau bahkan juga mungkin dalam hal ini adalah punya orang dalam yang mungkin sudah punya perusahaan, ya kan, sehingga kita bisa belajar dengan beliau, lalu kita dikader, dikasih ilmu bisnis, sehingga nanti saat kita sudah lulus, kita bisa merintis bisnis sesuai dengan bidang kita, lalu kita bisa menjadi seorang pebisnis yang sukses juga. Nah, itu pentingnya dalam hal ini kita punya orang dalam, atau kita punya relasi, punya guru, atau punya mentor kalau dalam bahasa motivasi gitu kayaknya. Penting sekali. Maka skill ini harus kita punyai, bahkan sebelum kita lulus kuliah. Ya, begitulah kiranya skill-skill ataupun 3 skill yang harus kita miliki saat kita kuliah di kampus, sehingga setelah kita lulus kita nggak bingung banget lah dan tidak juga menambah jumlah pengangguran di Indonesia, ya. Malu lah, ya, udah biaya kampus mahal, repot orang tua, nganggur lagi. Kasihan lah, ya. Semoga kita semuanya mendapatkan pekerjaan ataupun bisnis yang baik untuk kita, dan juga bisa buat sangu lah, ya, buat nikah, ya. Udah gitu aja, saya Edmi Stifaryadi, semoga menginspirasi.